Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kelanjutan kajian kita surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, masuk kepada ayat 12, halaman 517. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Perusak persaudaraan berikutnya adalah setelah dalam ayat kasabaleh diterangkan mengolok-olok, menghina, menjelek-jelekkan, merendah-rendahkan sesama muslim, kemudian mencela baik diri sendiri ataupun orang lain, lalu panggil memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Maka kini dilanjutkan dengan hal yang sering terjadi, dan itu memicu kepada rusaknya hubungan sesama muslim. Padahal orang muslim itu bersaudara satu sama lain. Al-muslimu akhul muslim. Kalau dalam ayat yang lalu dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang muslim, orang mukmin itu satu sama lain bersaudara, bagaikan satu tubuh. Kal jasadil wahid, atau bagaikan satu bangunan, saling mengokohkan satu sama lain. Jangan rusak persaudaraan itu. Karena orang-orang mukmin itu bersaudara, mereka dipersaudarakan dengan iman, maka diserulah orang beriman. Di ayat yang kedua balik, di siko 3 diterangkan. Yang pertama su'uzzan, yang kedua tajassasu, yang ketiga ghibah. Su'uzzan, su'u buruk, zan prasangka, su'uzan buruk prasangka. Tajassasu, mencari-cari atau memata-matai kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga ghibah. Ghibah membicarakan orang lain ketika dia tidak ada di sisi kita, sementara dia tidak suka dan benci kalau kita membicarakannya, namanya ghibah. Para pelaku-pelaku perbuatan di atas disuruh tobat, karena itu dosa besar. Cara tobatnya minta maaf, minta rela. Karena itu dosanya bukan kepada Allah saja, dosanya kepada orang
lain. Nah, mari kita pahami, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ijtanibu, benar-benar jauhilah oleh kalian, oleh kamu, katsiran, banyak daripada prasangka, zon prasangka. Inna ba'da zanni, karena sesungguhnya ba'da sebahagian prasangka itu ismun, dosa. Wala, dan jangan pula kalian itu tajassasu, mencari-cari kesalahan, memata-matai kesalahan orang lain. Yang ketiga, wala yaghtab, dan jangan pula kalian itu yaghtab menggibah, menggunjing. Ba'dukum, sebagian kamu, ba'da akan sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah yuhibbu, apakah suka, ahadukum, salah seorang kamu, salah seorang kalian, ayyakula, memakan lahma, daging, akhihi, saudaranya, maitan, yang sudah jadi bangkai atau mayit, fakarihtumuh, maka tentu kamu merasa benci, jijik akannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, Allah penerima tobat dan Maha Penyayang. Nah, mari kita paham. Yang pertama, kembali diseru, dipanggil orang-orang yang beriman. Berarti kok namanya panggilan keimanan, agar supaya orang-orang beriman itu membuktikan pengakuan keimanan mereka dalam bentuk ketaatan, baik mentaati perintah ataupun mentaati larangan. Dan itu ada kaitannya iman. Dan hanya yang bisa melaksanakannya orang yang punya iman. Iman, keyakinan, kepercayaan kepada rukun iman yang 6. Puncaknya iman kepada Allah. Dan juga sering diserangkaikan iman kepada hari akhirat. Jadi wahai orang-orang beriman, jika memang kalian itu betul-betul beriman, yakin percaya kepada Allah, yakin percaya kepada Dia mempunyai nama-nama dan sifat-sifat, dan seterusnya, kalian nanti beriman pula hari akhirat, hari pertanggungjawaban, hari di mana kalian akan dipanggil, akan ditanyai, diadili, disidang, didatangkan bukti-bukti, dihadirkan prasaksi, kemudian lalu diberi balasan. Kalau hari percaya, la yakin, ijtanibu katsiran minaz-zann, betul-betul jauhilah. Ijtinab itu menjauhi. Menjauhi secara bersungguh-sungguh namanya ijtinab. Jauhi banalah oleh kalian, oleh kamu, apa yang kejauhi katsiran. Katsiran itu banyak. Kebanyakan daripada zon, prasangka. Sangko-sangko, menduga-duga. Itu yang pertama. Alasannya karena kebanyakan
daripada sangka-sangka itu adalah dosa. Sebahagian, ya sebagian besar ke? Sebahagian daripada prasangka itu ismun, dosa. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan, Iyyakum wazzan, sebenar-benar jauhilah olehmu berprasangka, sangka buruk. Karena tidak semua prasangka kalau buruk. Fa inna zanna, karena zan itu, prasangka itu, akdzabul hadis, adalah sedusta-dusta ucapan. Sebutnya sangko-sangko baru. Nah, bekola banyak tukuk tambahnya. Boleh-boleh. Karenanya sebatas dugaan, sebatas sangkaan. Nah, kemudian kamu bercerita ke sana ke sini, lah banyak nanti karang-karang. Ini tambah-tambah, ini tukuk-tukuk. Nah, basuhlah kecil orang awak. Sajangka menjadi seto, seto menjadi sedapo, sedapo menjadi sekilo salah. Panjang. Cubalah burak sangko kakuan udah beko. Batelusuri indak, batanyo indak, menengah indak, mencaliak indak. Cuma awak menduga-duga saja. Batamu ya kawan lain beko. Cubalah banyak cerita nan di karang-karang, nan dibuat, nan direkayasa, sehingga bisa dikecilkannya akdzabul hadis. Sedusta-dusta ucapan prasangka. Sebab prasangka itu orang tidak tenang dah. Orang kalau prasangka munculnya aktif. Nah, aktif. Jadi iyyakum wazan, betul-betul jauhilah kamu tu prasangka. Fa inna zanna, karena sesungguhnya prasangka, buruk sangka itu adalah akdzabul hadis. Akdzabul hadis, seburuk-buruk pembicaraan, seburuk-buruk ucapan. Makanya dahulukan sangka baik. Kecuali kalau ada indikasi kita orang kini. Ada tanda-tanda. Ada nanti indikasi. Dia ada tanda-tanda, ada indikasi, ada petunjuk. Bahasa memang dia seperti itu, maka bolehlah. Itu pun kalau orang itu melakukan yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Nah, terbaik kalau tidak ada urusannya ya Wak, faedahnya tidak, manfaatnya tidak, labunya tidak, jam peturian sangko. Salah seorang ulama besar menyebutkan begini, hati-hati terhadap ucapan, terhadap omongan, terhadap perkataan atau pembicaraan. Andaikan sakironyo kalian tu benar, betul, tapi tidak apa lo kan? Tidak apa lo. Andaikan sangko aku mang yo betul, tidak apa lo ada. Kesimpulan, liwat duga wak sangko nyamangko-mangko, ndak lo apa lo yang nyangko. Andaikan betul lah. Andaikan tidak benar, maka kalian berdosa. Takut? Hati-hati, waspada terhadap perkataan ucapan, pembicaraan.
andaikan benarlah pembicaraan kalian, ucapan kalian, omongan kalian itu benarlah. Yuk, kok bana-bana, ndak dulu pahalanya dawa. Bahkan faedahnya ndak do, labunya ndak do, untungnya ndak do. Tapi kalau salah, berdosa. Dosa, Pak. Itu nasihat ulama. Kalau lah kita buruk sangko, jangan diikuti buruk sangko. Pak, kalau buruk sangko, jangan diikuti buruk sangko. Itu bahaya buruk sangka. Dan kita kok memang tidak dibenarkan kalau buruk sangka melanjutkannya kepada penyelidikan, kecuali kita penegak hukum, aparat, atau orang yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pemimpin untuk memata-matai pihak lain. Itu membahayakan negara, ya. Membahayakan masyarakat, ya. Tapi tidak Tasyana menugasi awak, lalu Tasyana bagi SK, kok bagaji, Tasyana menjamin gaji, awak lah habis ke tu mempetulian sangko. Pernah disampaikan begini dalam sebuah riwayat. Salah seorang ulama besar di zaman tabi'in. Tabi'in ko kan generasi setelah sahabat. Generasi terbaik itu 3 dalam Islam. Generasi sahabat ko sebaik-baik generasi. Sabok langsung bertemu, bergaul jo Rasulullah. Ilmu itu dapat daripada sumbernya mana? Segala macam langsung dari Rasul, tidak pakai perantara. Itulah zaman yang terbaik. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang terdahulu yang bagus, baik, al-awal. Lalu generasi setelah mereka namanya tabi'in. Tabi'in, generasi yang tidak ketemu dengan Rasulullah dan tidak sehidup sezaman Rasulullah. Mereka aku cuma bertemu dengan sahabat-sahabat. Namanya tabi'in. Tabi'in. Karena mereka hanya bertemu dengan sahabat. Generasi setelah itu tabi'ut tabi'in. Ya hanya mereka bertemu dengan para generasi setelah sahabat. Ko namanya 3 generasi terbaik. Salah seorang tokoh ulama generasi itu, bahkan digelar nanti dengan Az-Zaki, orang yang paling cerdas, paling pintar. Itu tokoh ulama tabi'in yang terkenal, Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah. Sangat cerdas. Remaja barulah cerdas sangat. Dalam ilmu. Disegani. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sering berunding. Satu kali ada yang bernama Sufyan bin Husain. Keceknya, amboko pernah menyabut-nyabut membicarakan keburukan, kejelekan seseorang di dake Iyas, namanya siapa? Iyas bin Muawiyah. Membaca-baca, musabut-sambut, membicarakan kejelekan seseorang di hadapan Iyas
bin Muayyah. Kata orang ko, si Iyas itu lamu mananik. Tahu nanik? Mananik tahu? Memandang. Dipandangnya lamu-lamu. Setelah itu nya berkata, Iyas, ulama besar tabi'in ko. Ceknya, apakah engkau pernah berperang? Pernah engkau berperang dengan bangsa Romawi yang terkenal? Bangsa Rum. Ketika itu negara superpower kan Romawi, cek, Persia, cek. Pernah berperang melawan mereka? Kecek Sofyan yang bertanya tadi, enggak pernah perang. Lu tanya lagi, kalau begitu engkau pernah berperang melawan bangsa Hind dekat perbatasan India? Pernah melawan orang kafir situ? Enggak. Pernah engkau menaklukkan atau memerangi bangsa Turki? Enggak. Dulu kan Turki enggak Islam tuh. Kalau engkau enggak pernah berperang, enggak pernah berjihad, bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa kafir, orang-orang musyrikin. Apa tanya ambo ka engkau kece Iyas? Apakah wajar atau pantas bangsa Romawi itu Kristen Nasrani itu yang menguasai Eropa dulu, Rum. Lalu orang Sin, Hindi, Asia Selatan, lalu Turki yang hebat itu. Engkau tidak pernah melawan orang tua perangnya itu, tidak pernah berjihad. Apakah wajar, patut dan pantas orang-orang kafir barangkang tuh, musuh-musuh Islam, musyrik, selamat daripada celaan, cercaan, tuduhanmu? Sementara saudaramu sesama muslim engkau bicarakan kekurangan, aib, cacat, celahnya. Tentang kok ceritanya. Iko pejuang kok. Banyak pengorbanannya. Nah dilakukannya, dibuatnya dalam agama. Kini kau sebut-sebut keburukan dan kejelekannya. Perang sangka, duga-duga mangko begini. Itu jala-jala bangsa musuh Islam. Kafir berangkang. Tak pernah kau sebut-sebut. Tapi saudaramu, sesama muslim, ini kau bicarakan, budak sangko kau. Kecek nabatannya kau. Namanya si Sufyan. Semenjak itu ambo tidak pernah mengulang kerajo tak itulah. Kita buat contoh kawak. Orang kolah banyak ni pabuiknya, nan dilakukannya, mengurusi ko, mengajarkan ko, membangun ko, mengelola ko. Ada na panti, ada na pesantren, ada na MNA, ada na surau. Ada mengalang bantuan. Kadang-kadang pitihnya, kadang-kadang wakatunya habis. Ada si Cindaku namanya. Tahu Cindaku? Ada memang di orang ko, cacitnya, celahnya, salahnya. Buruak sangko kepanjang. Balian tanya korang tu. Engkau baru yang engkau lakukan. Jadi satu mengolah panti asuhan tak. Ambil dia? Tak. Mengurus surau? Tak. Menyumbang?
Ndak lah. Gotong royong, ndak lah. Itu kepandaian dari kau. Orang tu lah begini. Orang kafir sana ikut celah. Jadi musuh selamat daripada munculmu. Tapi saudaramu tak selamat daripada ulah muncul. Mudah-mudahan tertangkap. Jikalau begitu, memang tak baik buruk sangka. Apalagi kepada saudara sesama muslim. Jikalau tabi buruk sangka, hilangkan. Batalkan buruk sangka. Karena setan buruk sangka ko nanti berujung kepada matowi, mencari-cari lantai tajungke, menyibuk-nyibukan kesalahan orang, mabian waktu. Dan ingat, inna ba'da zanni ismun. Beko terjerembab, beko tergelincir, terperosok, masuk kepada dosa. Yang dosa itu tidak cukup hanya dengan istighfar saja. Sebabnya kalau dosanya kalau pada orang lain. Lalu bahas solusinya. Kalau tiba dugaan-dugaan, buruk-buruk sangko, tuduhan-tuduhan, kalau tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, jangan dipaturuian. Kau nak kaji dia, kau nak urusan dia. Min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya keislaman seseorang, nya meninggalkan apa-apa yang tak berguna, tak faedah, tak manfaat. Makin banyak kita ko meninggalkan apa saja yang tak manfaat, tak faedah, tak berguna, makin bagus Islam orang. Makin sibuknya mengerajukan hal-hal yang tak berguna, tak manfaat, apalagi hal-hal yang dosa, maka Islamnya makin jelek. Awak, kalau awak tu kan termasuk amorah, kadang-kadang awak disibukkan mengurih orang, mengurih kesalahan orang, kekurangan orang, kejelekan orang, keraja orang, buruk sangko lebih banyak lah. Kadang mengarang cerita, membuat duto, mempagunjiangkan. Kalau ada orang membawa cerita tu, kau stop selah. Lai ada gunanya dak ndak dia bercerita mana, bercerita senang je. Kan tak ada labunya kawak ada. Ndak ada untuannya, ndak ada faedah, ndak ada manfaatnya. Ada hubungan yang boleh ndak ada untilah. Ndak ada hubungan yang boleh. Tapi kalau ada, kau ada benar hubungannya yang ku bang. Angku lah dilaporkannya ke polisi, ada hubungannya bang. Nyotuduh mangko cerita lah. Tapi ndak ada hubungannya bang. Nampak pun tak, faedah pun tak, membuang-buang ketu. Anguih lo ayah sa periwak doanya. Buang ketu. Nah, silakan orang tu pergi salah senanya. Gua nak sesetau no. Cuma tu nasi nam lo, ya bentun. Agak tiok datang tiok bercerita. Tiok ke rumah tiok bawa berita. Nansiana, nansianu, macam-macam situ. Tak penjara bawa ke wilayah. Dibuat penjara buat ke bulu, dibuat kata juga lama. Kan semua, dompet dahnya. Kau jadi kalau lah ada timbul budak sangko, suuzan, capek, tulak. Capek hindari. Kalau sangko kita tu tak tapek, utam budak sangko tu ya bayar sangko. Tu pertama dah. Iko ndak gampang nugo melepaskan diri daripada itu, ndak gampang. Apalagi nalata biasa, ndak gampang. Suuzan ko ndak gampang, ndak mudah kan meninggalnya. Apalagi orang pacerito, orang sibuk murih orang lain. Dia muncul-munculnya tak luruh bunyi itu. Tak luruh, kencang.
Itu tandanya tubuhnya sendiri tidak suka dengan akrajo. Yang kedua, la tajassasu. La tajassasu. Jangan kamu bertajassus. Anan tajassus, mencari-cari, meraba-raba. Asal kata tajassus adalah marosok-rosok, mengaca-ngaca sesuatu yang dari luar. Ini contoh. Ala kolai sino ko. Ikut cara garaga mungkin. Kita kira kalian. Tak, kau ni maraba-raba. So. Lalu kita duga-duga, kita takut-takut, namanya tajassus. Halo? Dia tangkuk nak. Marosok-rosok, maraba-raba. Lalu timbullah mematul-matul. Mula-mula tahassus, lalu tajassus. Tahassus merosok-rosok, tajassus mengintai-intai. Tahassus mengaca-ngaca, meraba-raba. Mereka. Kalau tajassus, langsung tindakan memata-matai, mencari-cari, menjibuk-jibuk, menciguk-ciguk, mengintai-intai, menciliang-ciliang. Itu menciliang. Tidak mencililiang, menciliang. Biarkan duang. Menciliang ke mengkuah. Kau cari nak mengkuah. Kau biasanya sejenis perempuan melakukannya. Sejenis perempuan mencari tapi nak mau tapi nya sibuk mah menceliang cek mata. Tajassus. Lalu orang terjemahan bahasa memata-matai. Di negara Iwa ada bahasa cik lain namanya menyibuk-nyibuk. Tahu menyibuk-nyibukan? Menyibuk-nyibukan kerja orang. Tujuannya buruk. Dimata-matai, diciliang-ciliang, disibuk-sibuan supaya kita tahu anan buruknya. Tidak nerancak tu, buruknya. Itu nangko namanya mencari lantai terjungkit. Lantai ini terkenal lantai. Lantai papan. Di mana terjungkit. La tajassus. Haram hukum. Jangan kamu memata-matai, menyibuk-nyibuk, mencari-cari kesalahan orang lain. Itu merusak. Nampak tamu abian waktu, karajo ndak donan selesai. Yang ketiga, wak sibuk dengan orang lain lupa. Diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Kemudian beko awak mempekecian itu sudah tu. Sehingga dalam ayat orang sudah tajassus itu bergunjang itu. Bamulo buruk sangko. Itu langsung tajassus itu langsung baca itu. Itu makanya di ayat wala yaghtab ba'dukum ba'da. Yaghtab. Asal katanya ghibah. Ghaib menjadi ghibah. Ghibah ko gaib. Lawan gaib hadir. Ko hadir ko. Saya mau nama kaji mau panjang. Erawati.
Heriwati hadir. Iroi gaibah. Gaib. Gaib. Jadi orang yang ada hadir, yang tidak ada gaib. Kita bicarakan orang ketika nyo gaib. Tetengkok. Itu nang ribah, itu nang gunciang. Ano, lagi tahu ano? Ano ndak ada disiko. Entah di mana, berarti ano tu gaib dari awak. Ndak ada. Kali ko ndak ano ko. Awak ko. Nah, diko awak ko di sini hadir. Kalau perempuan hadirah. Kalau laki-laki gaib. Gaibah perempuan. Ketika nyo gaib dari awak, kita bicarakan. Kita bicarakan tentang hal-hal yang no ndak suka. Ndak suka no kita bicarakan. Bangih no berang no. Kalau nyo tahu, namanya dawak gunjiang. Kalau sanang nyo ndak gunjiang tu. Memuji namanya. Pertama kapuk ni solat pengunjian aku tu tak gunjiang tu. Menyanjuang namanya. Melayang-layang kita langit ketujuh tu tak bergunjiang tu. Mapu-mapu tu kita manjuang tinggi. Mamba gadang namanya. Itu yang petinggi tu tu istidraj namanya. Kalau nyo gaib dari awak, lalu kita ceritakan nanda ado dino, ndak ado dino, ndak itu kerajono, ndak itu perbuatan. Pokoknya ndak do di orang tu do, itu ndak gunjang tu. Menuduh, namanya buhtan, suatu kebohongan besar. Kau lebih baik oleh. Halo. Halo. Tu. Orang yang kita pakai cian kuah. Bukan ndak ada saja tu. Ndak itu kerajonyo. Ndak do itu lakunya. Lalu kita pakai cian tu ndak gunjang. Orang awak pitanah. Tapi ndak lo pitanah buhtan, suatu kebohongan besar. Buhtan, suatu kebohongan besar. Karena nang kita kecian ndak ada dino bohong. Bohongnya ndak tanggung-tanggung besar buhtan. Kalau gunjiang lai di kerajono. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut-sebut saudaramu dengan hal yang ndak suka. Kalau ndak buhtan, membuat cerita, madu-aduan, ni ndak adu. Namanya manuduh atau buhtan. Iko dosanya lebih bahaya daripada bergunjang. Sebab bergunjang itu kerajono. Kali kau membuat cerita, itu nang ribah. Ribah ko lamanya pakai kacang tujin. Atau kue bawang narapuah. Seplastik habis orang saja. Itu lamanya. Nanti pi berkata tipi. Tawa nan tanganku tak sadar saya habisnya. Ini habis orang ni. Kecil sia. Kecil awak. Tapi cubalah ke lancar. Kadang-kadang nasi putih memang makan habisnya. Tak sadar saya habis orang nasi putih. Kan Dia nak cuba lah ke yo. Baik ke rumah Kak Ajah wah. Cerita senang. Seru cerita.
Kan sinan. Ndak sambal ke nasi lalu. Sebab asyik senyuk. Ngecang. Nah, dalam ayat kau bunyinya dari tajassus mematoi menyibuk-nyibuk orang bisa bangun. Patang disibuk-sibukan ni kau tu. Jadi ini memang berkelok nak kesinan. Antuk takama berkelok kan tak tahu berkelok nak kesinan. Ia kalau sinan, tu lah tambah. Entah mengana sinan kan jadi. Wala yaghtab, dan janganlah yaghtab menggibah. Dan janganlah menggibah. Wala yaghtab namanya. Ba'dukum, sebagian kamu akan sebagian yang lain. Menggibah ko mengotori udara namanya. Kumuh udara. Mencemari lautan. Aisyah saja ditegur Rasulullah. Aisyah kau kan agak cemburu. Cemburu. Dek sayang mana ke Nabi cemburu. Dan cemburu ko biasanya nan muda atau nan tua? Nan muda ya. Yang boleh mencemburu lah. Aisyah. Rupanya Nabi ko terlambik kok mangal. Lalu Aisyah mengecek kamadunya. Lah kecek beliau kamadu ka Rasulullah. Lah padu se di engkau Rasulullah si pendeknya. Pendek ko salah seorang istri Rasulullah, rancak, cantik. Keceknya si pendek. Lasanang saya ti engkau si pendek tu Rasulullah. Pendek, kalimat pendek kan pendek. Si qasirah si pendek. Oi, sah. Kata engkau nan cik patah tu bila dicempulungkan ke lautan, tercemar lautan saudara. Mencemar lautan. Hanya mengecehan si pendek. Sebab no keluar pendek no ko agak agak. Cuba orang produksi ke? Orang produksi cemburu je lah baca pendek. Dan memang pernah loh angin busuk bertiup di zaman Rasulullah dalam sebuah riwayat. Ketika itu beliau bertanya, ikut dalam kitab Riyadhus Shalihin tidak salah. Tahu kalian angin aku? Kecik sahabat menjawab, tidak tahu Rasulullah. Ikulah, ada orang yang sedang membicarakan aib seorang Muslim. Wah, pengaruh ke angin. Andaikan kita hidup zaman kini, kau Rasulullah barangkali lah banyak yang busuk bawon. Untunglah tak bawon. Tapi memang pada hakikatnya udara tu kotor dek kata-kata nang kumuh. Laut itu tercemar dengan tuduhan. Itu tu jangan bergunjing lah. Sebagian kamu akan sebagian yang. Lalu kalimatnya ayuhibbu. Ayuhibbu, apakah suka? Apakah suka ahadukum, salah seorang kamu, memakan itu ayat tak? Daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Kita ambil tamsilan itu dulu. Kau daging. Lalu masalah. Daging. Satu. Daging ko. Daging tubuh saudara kita. Dua.
Yang ketiga, nolah menjadi bangkai. Tiga. Daging. Biarlah punya muka daging. Daging. Lahman. Daging tu daging saudara awak. Dua. Yang ketiga, lah bangkai. Layamuah kalian suku ketujuh memakan daging bangkai. Daging saudaramu nak jadi bangkai. Lain suku ndak? Halo. Sedangkan daging ikan yang membalik apa dia? Itulah busuk dulu lah. Busuk. Jijik kan? Jijik. Jajuk. Rasa ke muntah kaya, hendak muntah kaya lah. Keluar saudara nak parut lah keluar. Kalau kamu jijik, maka jijik lo lah hendaknya kamu mempergunjingkan saudaramu. Begitu menjijikkannya lakumu tu. Berarti orang yang menggunjingkan saudaranya berarti memakan daging. Daging busuk, daging bangkai. Itu tamsil. Cuman dek gunjang ko hebat mani. Tak takut ke orang dengan tamsilan ko? Mani, kami, lama, bakuah, basantang kami muda lah. Tiba di labu, kolak labu. Labu no labu cakiah. Itu labu cakiah. Kami, sakano. Pakai kacang padi. Tukang masaknya nak gadih lah. Tambah lo roti malabar sudah tu. Kami. Yang padi. Yang tengah hari ko itu nanti kenal. Bangun jiang ko kami. Sabuk setan nama. Habis ke tu. Kau nak kesampai lah. Cakap tu hangui hai sa periwa. Hangui hai sa periwa. Dah sadar gunjang. Lab ancaman ayat ko umumnya kau muslimin lah tahu ko. Lah tahu. Cuman baru. Imannya nang kanai leh. Nang kanai? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kalau kalian beriman, ijal lakukan iko. Kalau kalian lakukannya, iman kalian tu cacat, sumbiang, bahkan tipis. Sebab kau tak kerja orang beriman, sebab orang beriman tu tak amuah mencacik tubuhnya sendiri tu. No, orang mukmin tu bersaudara. Orang mukmin itu bagaikan kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Maukahnya mencacik-cacik, mencela-cela tubuhnya? Tak namanya. Maka mencela, mencacik, mempergunjingkan, mengaibkan, menjelek-jelekkan saudara sesama muslim, berarti dia mencela, mengaibkan, mempergunjingkan tubuh nukah. Ketiga perbuatan yang berikutnya merusak persaudaraan muslim. Yang pertama, kalaulah menyangkau buruk, jangan peturian. Yang kedua, jangan habiskan waktu untuk mengintai-intai, mematu-matu, menyibuk-jibuk orang lain. Yang ketiga, jangan kotori udara. Jangan cemari air lautan. Jangan makan daging bangkai saudaramu sendiri. Fakarihtumu, maka tentu kamu akan benci. Maka karihtumu, kamu pasti jijik, benci, tidak suka kepadanya. Nah, kalau memang kamu tidak suka, maka kamu harus jijik belum membicarakan dan pergunjingkan saudaramu sendiri. Untuk itu wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakanlah perintah Allah, hentikanlah larangan Allah, takutlah kamu kepada ancaman Allah, sanksinya, ikapnya, hukumannya, siksanya, azabnya. Dengan cara apa? Jauhilah segala larangannya,
kerjakan segala perintahnya. Dengan begitu kamu bisa terjaga, terpelihara daripada siksa Allah. Larangan siko 3 larangan. Jauhi larangan itu. Kalau kamu tidak hentikan larangan itu, maka ketika itu kamu termasuk orang yang tidak takut kepada ancaman Allah. Kalau tujuannya wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, melaksanakan perintah, hentikan larangan. Jika kamu tidak bertakwa, berarti kamu melanggar perintah. Nanti kamu akan mendapat resiko sanksi hukumnya di akhirat sana. Bahkan di kubur lah mulai. Orang pengunjung di kubur lah mulai. Pendusta, penggunjing, pengadu domba lah mulai di kubur. Innallaha tawwabur rahim. Capek-capeklah tobat. Enggak, seketik. Keceng kepada Allah. Ambo seketik sebetul anakmu ya Allah. Bu anakku madah. Ini anak awak. Anak awak ke dia. Ia berdutur-dutur tak itu nak berdutur tu. Cara melak orang pedusi. Sabananya ni tak sebacokan aku. Anak den sabaleh ndak awang surang saya nak den itu besoknya. Anakku kan ada nelagai menyusu yo baru. Menyusu yo. Berutu wak, ni piti emak ndak. Indak nako namanya ambigu. Kalimatnya istilahnya tauriyah. Anan tauriyah. Kecik Nabi Ibrahim amo sakit. Orang menyangkonyo sakit badan. Tapi Nabi Ibrahim menjawab sakit hati. Le piti mak ndak indak kecik anakku memang nak piti wak. Tapi indak nako. Ndak do piti kerja kang. Bara di lagi ya. Berabi dia ni jeleh liang tu. Di kau le jeleh betul nah. Jangan kecil tu gitu. Minta nama ko. Boleh? Boleh. Kalau mau ajan caranya. Bekal kalau bertanya kamu mau jalo jawabannya. Lainnya pitih tu nyak. Ndak baru tu, mana dulu? Caro kana. Cobalah beranak ko yo. Kalau lagi beranak, nak sudah mencoba tu. Lain lo manisnya nak minta ko. Ni nak minta no piti wala terkena doan. Bangih nak kalian kulah Nangis, nak biasanya tiap sebentar minta kini ke mana ko, bangih. Antu lo nak minta nak. Beranak tu baru nak ko tak itu. Lah sendu. Cuba beranak ni kan lah tu. Jadi kawan yang kuat. Tu. Bela saudaramu sendiri. Pabiarkan saja. Pakok telinga. Pura-pura nak mendengar. Kalau turun nak dangkut tu nak sampai ke jalan. Pura-pura nak mendengar. Jangan terlibat aktif, Pak. No, nan terlibat ko bukan hanya mengecek. Kalau kami ko pura-pura mencari apa, tapi telinga ko salah. Pura-pura. Saya pun telinga. Tu peserta non aktif namanya. Pasif. Tiba di perokok pasif. Kita konsentrasikan lagi. Wak tagah orang ko nak mungkin. Sabuk mangunjian nang orang ko kadang-kadang boleh. Kalau orang ko lah sangai amik lah kuno. Lah menjadi rahasia umum di negara Republik Indonesia ko kerajono. Anda apa kecil? Kita tengok kan?
Nggak ada. Piwak yang satu. Yang satu no comment. Cak tenang wak siap. Kau dah piwak kan waktu tu lagi pengumuman. Kalau dia nak mengunjam, kau mau turunlah ya. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.